Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya beserta teman-teman akan menjelaskan tentang teori Orem dan Dorothy Elizabeth Orem. Dorothy Elizabeth Orem lahir pada 15 Juli 1914 di Baltimore, Maryland. Ia adalah seorang ahli keperawatan dan pencipta teori keperawatan defisit keperawatan diri, juga dikenal sebagai model keperawatan Orem. Teori atau model keperawatan. 1. Teori self-care. Self-care adalah performan atau praktek kegiatan individu untuk berinisiatif dan membentuk perilaku mereka dalam memelihara kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan. Self-care agency adalah kemampuan individu untuk melakukan self-care dipengaruhi oleh basic conditioning faktor seperti umur, jenis kelamin, status perkembangan, status kesehatan, orientasi sosial budaya, sistem keperawatan, kesehatan, diagnostik, laksana, modalitas, sistem keluarga, pola kehidupan, lingkungan, serta ketersediaan sumber. Kebutuhan self-care terapeutik merupakan totalitas dari tindakan self-care yang diinisiatif dan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan self-care dengan menggunakan metode yang valid yang berhubungan dengan tindakan yang akan dilakukan. Orem mengidentifikasi 3 kategori self-care requisite. 1. Universal, 2. Developmental, 3. Perubahan kesehatan. Yang kedua yaitu teori self-care deficit. Dalam teori ini, keperawatan diberikan jika seorang dewasa atau pada kasus ketergantungan tidak mampu atas keterbatasan dalam melakukan self-care secara efektif. Orem mengidentifikasi 5 metode yang dapat membantu self-care. Yang pertama yaitu tindakan atau dilakukan untuk orang lain. Yang kedua, memberikan petunjuk dan pengarahan. Yang ketiga, memberikan dukungan fisik dan psikologis. Yang keempat, memberikan dan memelihara lingkungan yang mendukung perkembangan personal. Yang kelima, yaitu pendidikan. Orem pada tahun 1991 mengidentifikasikan 5 area aktivitas keperawatan. Yang pertama, masuk ke dalam dan memelihara hubungan perawat klien dengan individu, kelompok, keluarga, sampai pasien dapat melegitimasi perencanaan keperawatan, menentukan jika dan bagaimana pasien dapat dibantu melalui keperawatan. Ketiga, bertanggung jawab terhadap permintaan pasien, keinginan dan kebutuhan untuk kontak dan dibantu perawat. 4, menjelaskan, memberikan dan melindungi klien secara langsung dalam bentuk keperawatan. 5, mengkoordinasi dan mengintegrasi keperawatan dengan kehidupan sehari-hari klien atau perawatan kesehatan lain jika dibutuhkan, serta pelayanan sosial dan edukasional yang dibutuhkan atau yang akan diterima. 3. Teori nursing system. Nursing agency adalah suatu properti atau atribut yang lengkap, diberikan untuk orang-orang yang telah dididik dan dilatih sebagai perawat yang dapat mengetahui dan membantu orang lain untuk menemukan kebutuhan self-care terapeutik mereka melalui pelatihan dan pengembangan self-care agency. A. Wholly kompensator system. Suatu situasi di mana individu tidak dapat melakukan tindakan self-care dan menerima self-care secara langsung, serta ambulasi harus dikontrol dan pergerakan dimanipulatif atau adanya alasan-alasan medis tertentu.
Ada 3 kondisi yang termasuk dalam kategori ini. Yang pertama, tidak dapat melakukan tindakan self-care. Yang kedua, dapat membuat keputusan observasi atau pilihan tentang self-care, tetapi tidak dapat melakukan ambulasi dan pergerakan manipulatif. Yang ketiga, tidak mampu membuat keputusan yang tepat tentang self-care-nya. Tindakan yang harus dilakukan perawat antara lain adalah menyelesaikan terapeutik self-care klien, kompensasi ketidakmampuan untuk self-care. Yang ketiga adalah pendukung dan melindungi klien. B. Party compensatory nursing system. Suatu situasi di mana antara perawat dan klien melakukan perawatan atau tindakan lain dan perawat atau pasien mempunyai peran yang besar untuk mengukur kemampuan melakukan self-care. Tindakan perawat antara lain yaitu 1. Menjalankan beberapa kegiatan self-care. 2. Kompensasi keterbatasan klien untuk self-care. 3. Membantu klien sesuai kebutuhan. 4. Menjalankan self-care measure. Tindakan pasien yaitu menjalankan self-care measure. 2. Mengatur kemampuan self-care. Yang ketiga yaitu menerima asuhan dan bantuan dari nurse. C. Supportive education system. Pada sistem ini, orang dapat membentuk atau dapat belajar membentuk internal atau eksternal self-care, tetapi tidak dapat melakukannya tanpa bantuan. Hal ini juga dikenal dengan supportive developmental system. Aplikasi dalam proses keperawatan. Antara lain adalah pengkajian. Didasarkan pada 3 kategori kebutuhan perawatan diri klien yang meliputi universal self-care, developmental, dan health deviation. Aplikasi dalam proses keperawatan selanjutnya adalah perencanaan. Komitmen antara perawat dan klien merupakan hal penting dalam keperawatan yang bertujuan untuk kemandirian dalam proses keperawatan sehingga benar-benar dapat memenuhi kebutuhan klien. The wholly compensatory nursing system, the partially compensatory nursing system, dan the education nursing system. Selanjutnya adalah aplikasi dalam proses keperawatan. Implementasi. Orang memandang implementasi keperawatan sebagai asuhan kolaboratif dengan saling melengkapi antara klien dan perawat. Dengan kata lain, perawat bertindak dalam berbagai cara untuk meningkatkan kemampuan klien. Yang pertama, melakukan tindakan langsung. Yang kedua, memberikan support psikologi. Yang ketiga, memberikan support fisik. Yang keempat, memberikan perkembangan lingkungan yang suportif. Yang kelima, mengajarkan atau memberikan pendidikan kesehatan. Selanjutnya, evaluasi. Klien membutuhkan kemandirian dalam hal mengatasi masalah kesehatannya. Evaluasi difokuskan pada kegiatan. Yang pertama, kemampuan klien untuk mempertahankan kebutuhan self-care-nya dan sampai sejauh mana perkembangan kemandirian klien. Yang kedua, kemampuan keluarga dalam memberikan bantuan self-care jika klien tidak mampu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya, terima kasih.